Pernah nggak sih kamu ngerasa ChatGPT itu udah kayak dewa penolong buat nulis, coding, atau bahkan nyari ide? Hati-hati, ada kebenaran pahit yang mungkin belum kamu tahu, dan ini bisa bikin kamu mikir ulang buat terus-terusan ngandelin dia. Siap untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi? Welcome to Zona Waspada. Today we're diving deep into the world of AI and its impact on our future. It's truly fascinating, isn't it? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Zona Waspada. Di video kali ini, kita bakal bongkar sisi lain dari ChatGPT yang jarang dibahas. Kita akan kupas tuntas kenapa ketergantungan berlebih pada AI ini bisa jadi bumerang buat kamu, terutama di era digital yang makin canggih ini. Oke, mari kita mulai. Yang paling krusial, ketergantungan berlebihan pada AI itu sama saja kayak kamu ngasih pekerjaan rumah otak kamu ke orang lain. Awalnya mungkin enak, tapi coba pikir deh, kalau kamu terus-terusan minta AI nulis esai, bikin kode, atau bahkan merangkum buku, kapan skill menulis, coding, atau analisis kamu mau berkembang? Ini bukan soal males, tapi soal atrofi otak. Sama kayak otak yang nggak dilatih, kemampuan kognitif kita bisa melemah kalau nggak diasah. Kamu jadi kurang kreatif, kurang kritis dalam berpikir, dan yang paling bahaya, kamu kehilangan kemampuan orisinalitas. Pernah nggak sih kamu dapat jawaban AI yang ya gitu deh, agak generik? Nah itu karena AI belajar dari data yang udah ada. Dia nggak punya pengalaman hidup atau sudut pandang unik yang kamu punya. Kalau kamu nggak hati-hati, output kamu bisa jadi nggak beda jauh sama orang lain yang juga pakai AI. Mau kan karya kamu orisinal dan punya rasa kamu sendiri? AI itu tidak sempurna, dia bisa salah, dan kesalahan ini bisa fatal loh. AI ini belajar dari miliaran data di internet, dan itu nggak selalu benar. Bisa jadi ada bias, informasi usang, atau bahkan halusinasi AI, di mana dia ngarang fakta yang nggak ada. Bayangkan Anda menggunakan AI untuk penelitian penting, misalnya untuk tugas kuliah atau bahkan keputusan bisnis. Kalau kamu telan mentah-mentah informasinya tanpa verifikasi, bisa-bisa kamu bikin keputusan yang salah besar atau menyebarkan misinformasi. Ingat, AI itu alat, bukan sumber kebenaran mutlak. Kita harus selalu jadi editor terakhir. Jangan pernah percaya 100% apa yang dikasih AI. Selalu cek fakta, bandingkan dengan sumber lain, dan gunakan logikamu. Setuju nggak? Mari kita bicara soal kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. AI memang bisa kasih ide brilian, tapi kalau kamu cuma ngikutin sarannya tanpa ngembangin, kreativitasmu nggak akan terasa. Malah, kamu bisa jadi terjebak dalam pola pikir yang sama. Begitu juga dengan problem solving. Tantangan itu sebenarnya adalah game buat otak kita. Ketika kita dipaksa mikir keras nyari solusi, kita mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau semua masalah kita lempar ke AI, kita kehilangan kesempatan emas untuk melatih otak kita jadi lebih tangguh. Ini akan berhasil jika kita gunakan pendekatan kreatif itu. Saya setuju, data emosionalnya mendukung. Bagus sekali, kolaborasi kita membuahkan hasil. Kita harus lihat ini sebagai persiapan untuk masa depan. Di dunia kerja nanti, skill yang paling dicari bukan cuma kemampuan teknis, tapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kecerdasan emosional. Skill-skill ini yang nggak bisa digantikan AI sepenuhnya.
Selain itu, ada juga isu etika. Menggunakan output EAI tanpa modifikasi atau atribusi bisa dianggap plagiarisme. Penting banget buat kita paham batasan dan menggunakan AI secara bertanggung jawab. Kamu setuju kalau penggunaan AI harus punya etika yang jelas? Nah, itu dia beberapa kebenaran pahit soal ketergantungan ChatGPT. Gimana menurut kamu? Apakah kamu termasuk yang sering banget pakai ChatGPT atau justru mulai mengurangi penggunaannya setelah nonton video ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Aku penasaran banget pengen tahu perspektif kalian. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya, share ke teman-teman kamu yang mungkin juga perlu tahu ini, dan yang paling penting, subscribe channel Zona Waspada biar nggak ketinggalan video-video insightful lainnya. Thanks for tuning in. Please like this video, share, and subscribe to Zona Waspada for future updates. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Ingat, AI itu alat bantu yang hebat, tapi jangan sampai dia mengambil alih proses belajar dan berpikir kita. Jadikan dia partner, bukan pengganti. Di video selanjutnya, kita akan bahas tema yang tidak kalah menariknya, jadi jangan sampai lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap belajar. Siap untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi?